Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan share tentang cara merubah menu Shopee Food. Oke teman-teman, mungkin beberapa waktu sebelumnya kita kan tidak bisa merubah menu di Shopee Food ya. Memang ini sudah lama ya kita tunggu, terutama untuk merchant yang memang ingin merubah atau menambah menu-menu pada tampilan di Shopee Food ya. Nah ini selama ini kita kan tidak bisa merubah, dan selama ini kita itu kalau mau merubah harus menghubungi pihak Shopee melalui email ya. Nah itu agak ribet, kemudian juga lama ya waktunya itu ya. Kita kan maunya langsung berubah ya, seperti menu pada Gojek maupun di Grab ya. Jadi kalau di GoFood maupun di Grab Merchant itu kita sudah bisa merubahnya. Nah kebetulan belum lama ini aku diberitahu oleh pihak Shopee Food bahwa saat ini fitur untuk perubahan menu sudah tersedia. Nah di sini aku akan share kepada teman-teman yang mungkin belum bisa merubah ataupun hendak merubah menu di tampilan aplikasi Shopee partnernya ya. Nah kebetulan ini aplikasi ini aku belum diupdate, jadi untuk teman-teman yang belum diupdate seperti aku, silahkan diupdate dulu ya untuk Shopee partnernya. Oke, nah ini sudah terinstall ya. Mari kita sama-sama buka di aplikasi Shopee partnernya. Nah setelah tampil di menu yang ini ya, jadi di tampilan seperti ini, kita menuju ke arah menu yang di bawah ini ya. Oke, nah di sini sudah terlihat menu-menu yang bisa kita lakukan perubahan. Nah, kalau kita lihat, jadi di bagian atas ini sekarang ada menu utama dan kategori varian. Nah, ini kan kita sebelumnya nggak bisa ya untuk menambah varian, apalagi untuk merubah-rubah ya, itu belum bisa. Nah, sekarang bisa. Jadi ada tambah menu, ada ubah urutan, ada ubah kategori. Ini coba aku geser, bisa nggak? Oh, ini belum ya, belum bisa digeser ya. Jadi hanya ada tampilan ubah urutan, tambahkan, dan ubah kategori. Jadi untuk menambah menu kita bisa klik di sini ya, tambahkan. Lalu kita lihat di bawah ini tambah menu. Kemudian di sini gambarnya bisa kita pilih ya, langsung dari sini ke kamera atau ke galeri. Nah, kemudian untuk namanya ini kita bisa ketik di sini ya. Contoh ya seperti ini, nasi goreng ya. Misalkan nasi goreng. Harganya misalkan di sini 15.000. 15.000. Nah, kemudian kategorinya apa? Nah, kita pilih kategorinya misalkan ini Indomie. Oke. Oh, nggak ada simpan ya. Ini konfirmasi. Lalu selanjutnya deskripsi kita tulis misalkan lengkap. Kemudian tampilan menu. Nah, di sini kan tadi karena kita sembunyikan jadi ada default sembunyikannya nongol ya. Kita klik dulu, jangan disembunyikan supaya langsung tampil. Kita klik di sini. Dia akan nongol di bawah nih, tampilkan ya. Setelah ditampilkan baru kita waktu penjualan. Nah, di sini waktu penjualan bisa kita atur ya. Di sini sepanjang hari atau untuk waktu tertentu. Misalkan disesuaikan ya. Di sini ada pilihan disesuaikan. Lalu misalkan untuk menu nasi goreng itu kita hanya tersedia pada malam hari. Nah, ini kita bisa. Jadi untuk menu-menu tertentu yang kita bedakan waktunya, kita bisa mengatur pada menu Shopee Food ya. Jadi contoh kalau ini kan 24 jam. Nah, kita bisa ubah misalkan nasi goreng hanya malam hari di jam 19 misalkan. Nah, ini aku coba ubah jamnya di sini menjadi 19. Jadi jam 7 malam ya, 19. Nah, ini mulai jam 19, konfirmasi. Lalu sampai tutup, atau misalkan kita atur di jam tertentu sampai jam 22 misalkan. Oke, konfirmasi lagi. Setelah itu pilihan hari juga bisa dirubah. Misalkan ini hanya tersedia pada hari tertentu. Nasi goreng
misalkan hanya pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Ini contoh aja ya, ini selesai. Oke, jadi waktu ketersediaannya pun kita bisa atur di sini. Nah, ini lumayan bagus juga ya, ada pilihan untuk waktu ketersediaan dari waktu pemesanan nasi goreng ini, menu yang ada di sini. Kemudian konfirmasi. Nah, setelah selesai semua kita isi ya. Oh ya, ini ada kategori varian. Nah, untuk varian tadi kan aku belum bikin variannya ya. Jadi nanti tidak ada grup ya karena belum dibikin. Nanti habis ini kita coba bikin ya variannya. Ini konfirmasi. Lalu foto bisa silahkan dirubah ya. Nah, ini aku tidak perlu kasih foto dulu. Lalu kita simpan. Nah, pada saat disimpan, oke, perubahan berhasil disimpan. Jadi yang kita buat tadi sudah ada di sini ya. Nah, dia masuknya tadi kan di kategori misalkan di Indomie. Di Indomie ini misalkan ada nasi goreng 15.000. Nah, di sini ada ya. Nasi goreng 15.000. Nah, untuk menambah foto walaupun sudah kita bikin ini bisa. Misalkan tadi kan fotonya belum ada nih. Nah, oh ya, nih di sini ada keterangan di luar waktu pemesanan ya, karena tadi kita atur waktu pemesanannya, jadi nggak usah khawatir karena tadi kan ada yang kita rubah di waktu pemesanannya, kecuali kalau 24 jam dia akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa rubah juga fotonya, misalkan kita masuk ke dalam menu yang tadi, lalu kita ubah gitu. Nah, akan nongol seperti ini, bisa dari galeri ataupun dari kamera. Nah, kalau dari kamera kita bisa langsung foto. Nah, ini contoh aja ya, misalkan di foto seperti ini, lalu gunakan gambar. Kalau sudah, gunakan gambar. Nah, setelah gunakan gambar, di sini kita bisa memotong, jadi bisa diperbesar, bisa dipas seperti ini. Misalkan, oh ini posisinya kurang geser gitu. Nah, ini cuma contoh ya. Lalu selesai kita potong, kita ke sini dulu ya, jadi ke tanda centang ini. Oke. Nah, dia langsung masuk ke sini. Ini cuma contoh ya, jadi bukan foto aslinya, karena ini juga hanya menu contoh. Tetapi kalau kita tidak mau merubah atau ya sudah sementara kosong dulu karena memang fotonya belum siap, ya sudah nggak apa-apa, kita back aja, coba ya, kita back. Yakin ingin membatalkan perubahan? Oke deh, kita batal dulu ya di sini. Nah, setelah dibatalkan, maka menu tadi fotonya tidak masuk ke sini ya. Nah, selanjutnya untuk tadi yang mau kita rubah itu kategori varian. Nah, ini varian ya, yang kita tambah add variannya. Nah, ini aku balik lagi. Jadi dari kategori varian kita add di sini ya, add varian. Nah, di sini ada level nih. Nah, ini yang mungkin kita tunggu-tunggu ya. Kadang ada yang punya produknya itu minuman dengan level gula tertentu ya. Ada yang tanpa gula, manis atau lebih manis gitu ya. Terutama untuk makanan yang pedas biasanya ada levelnya. Misalnya level cabenya itu level 1, 2, 3 sampai berapa. Nah, ini contoh dari level ini kita akan coba untuk ke menu yang kita buat tadi, menu nasi goreng ya. Jadi di sini aku mau coba untuk levelnya itu ke arah level pedasnya ya. Nah, ini aku mau coba misalkan level pedasnya level 1. Nah, ini level pedasnya level 1 gitu kan. Keterangan pedas atau misalkan contoh keterangannya itu 1 cabe. Ini contoh aja ya, 1 cabe misalkan nih. Kemudian statusnya kita jangan sembunyikan ya, kita tampilkan. Mana nih tadi? Ini kita klik nongol di bawah, tampilkan. Ya, sudah tampilkan. Ini baru level 1. Kemudian kita tambah varian selanjutnya, yaitu level 2. Level 2. Atau kalau mau lebih lengkapnya kita bisa sebutkan misalkan pedas level 2. Ini lebih lengkap ya, lebih detail lagi nih ya. Nah, ini pedas
pedas level 2. Nah, di sini bisa kita kasih harga. Misalkan untuk level 2 itu harganya beda. Kita sekarang coba kalau aku kosongkan. Nah, ini konfirmasi ya. Ini apa tulisannya? Oh, tetap untuk varian dia harus kasih harga ya. Ya coba misalkan kan tadi 15.000, kalau level 2 misalkan harganya 16.000. Contoh aja ya. Konfirmasi. Kok kenapa harus dikasih harga ya? Kita maksudnya cuma level doang tadinya nih. Berarti beda level, ini harganya harus dibedakan ya kalau menurut tampilan di sini ya. Jadi ya untuk level 1 ini aku rubah lagi menjadi pedas level 1. Coba ya, pedas. Pedas level 1, kemudian jadi keterangannya 1 cabai ya, ini contoh aja ya. Lalu sudah pilih batas, masukkan opsi kategori varian. Oke, kita coba. Nah, di sini akan muncul ya seperti ini ya, tipe kategori varian. Nah, ini bisa opsional, bisa jumlah maksimal ya, opsional, jumlah maksimal atau wajib. Nah, bisa diwajibkan, bisa tidak. Kalau opsional kita pilih di opsional aja ya, supaya orang bisa memilih kategori atau tidak memilih. Ini konfirmasi. Oke, sudah selesai ya. Ini aku mau coba ya, ini variannya sayangnya ini harus pakai harga berbeda ya. Coba kita simpan. Oh, ini ada pilihan untuk menu yang memiliki varian ini. Nah, di sini kita cek lagi. Di sini adalah Indomie, misalkan tadi hanya untuk nasi goreng. Nah, kemudian untuk misalkan untuk mie gorengnya, misalkan ya Indomie goreng ini juga kita kasih ya untuk levelnya, sedangkan untuk ini tidak diberikan. Oke, jadi ada 5 menu terhubung dengan kategori varian level pedas tadi ya. Nah, kita coba konfirmasi. Oke, nah di sini sudah tertulis ya, lalu kita pilih simpan. Perubahan berhasil disimpan. Nah, ini aku mau lihat nih kok. Oh, mungkin ini kita bisa tambahnya tadi nggak langsung, supaya nggak pakai harga jangan ditambah langsung di sini ya. Jadi kita merubahnya bukan di dalam level 1 ini, jadi harusnya mungkin di sini nih. Supaya tidak, misalkan level 2 tidak ada perubahan harga ya, harganya tetap sama. Bahwa level itu hanya menentukan tingkat kepedasan tetapi tidak merubah harganya. Jadi walaupun level 1 dengan level 2 itu harganya sama 15.000, tidak harus berubah ke 16.000 ya. Nah, ini berarti kita add lagi di sini, add. Nah, ini contoh level pedas 2. Level pedas 2. Nah, di sini kan level pedas 2 ya. Jadi di sini keterangannya kalau tadi kan cabai 1, ini cabai 2. Nah, jadi cabai 2. Statusnya kita tampilkan belum nongol. Jadi kalau kita klik nongolnya di bawahnya, agak jauh nih ya, ke bawah. Ini nggak usah pakai varian berarti. Jadi nggak usah pakai varian supaya tidak ada perubahan harga seperti tadi ya. Jadi nggak usah pakai varian. Pilih batas, kemudian opsional aja, sama kayak tadi, opsional. Konfirmasi, lalu menu yang memiliki varian ini sama ya kayak tadi, kita harus memilih satu persatu. Memang agak ribet ya, tapi ya mungkin ini demi kenyamanan pembeli kita ya, supaya tidak salah memilih varian. Di sini nasi goreng sama kayak tadi ya, mie-nya semua kita kasih varian kecuali yang ekstra telur tadi ya. Oke, setelah kita pilih lalu konfirmasi. Iya. Lalu disimpan. Nah, jangan lupa disimpan ya. Oke, perubahan berhasil disimpan. Nah, di sini berarti ada 2 level ya. Nah, ini tadi yang ini bisa dihapus mungkin ya. Nah, yang ini karena ada perubahan harga, ini kita hapus saja dengan cara kita geser aja ke sini ya. Nah, dihapus karena tadi maksudnya nggak ada perubahan harga kok, tadi malah berubah harganya.
jadi harus dirubah ya. Nah ini nggak perlu, jadi untuk selanjutnya bisa ditambah sama seperti tadi. Oke, kalau kita lihat ke menu utama tadi di bawah yang kita coba buat tadi nasi goreng ya. Nah nasi goreng ini keterangannya, nah di sini kita coba lihat untuk kategori varian. Nah di sini sudah nongol nih, kategori varian akan muncul di sini ya. Jadi ada 2 level pedas. Nah ini tadi ini walaupun salah tapi nanti di tampilan customer tidak nongol ya, karena sudah kita geser untuk menu tampilannya, jadi tidak akan tampil. Atau kalau kita mau lebih yakin lagi, kita bisa hapus, bikin varian yang baru. Jadi seperti itu ya. Oke, ini udah konfirmasi, atau kita back aja bisa juga karena nggak ada perubahan di sini. Oke, simpan. Gitu. Tidak ada perubahan. Oke, atau back aja ya. Yakin batal perubahan? Batal. Iya, sip, udah. Nah kemudian untuk menu-menu yang sudah pernah kita buat, kita juga bisa merubah fotonya ya. Misalkan untuk tampilan ini contoh, aku mau merubah di menu mana ya jadinya. Nah ini contoh aku mau merubah di foto untuk roti bakar coklat keju ya di sini. Nah dari sini kita coba ubah di foto ini, lalu arahnya ke galeri ya. Kalau misalkan kita sudah ada, kita pilih galeri, lalu kita izinkan. Nah dari galeri kita bisa memilih foto yang ada. Setelah cocok fotonya, posisinya, kita klik di sini ya. Oke. Kita tunggu sampai berubah. Ini sudah berubah fotonya, lalu kita klik simpan. Perubahan berhasil disimpan. Nah, jadi sekarang ini sudah menggunakan foto milik kita sendiri. Nah untuk foto yang lainnya ini juga kita bisa rubah sama caranya seperti tadi ya. Nah kemudian di sini ada untuk ubah urutan. Nah kategori juga bisa ya, jadi ada urutan, ada kategori. Ini urutan dulu ya, ubah urutan, lalu urut menu atau urut kategori. Nah contoh yang paling atas dulu, urut menu. Nah untuk urut menu kita bisa merubah urutannya ini dengan cara kita coba klik di sini ya, urutan menunya. Di sini ada panah-panahnya. Beda ya kalau di GoFood atau Grab ini. Coba kalau pakai tangan bisa nggak ya? Kalau digeser, nggak bisa ya. Kalau di GoFood itu kita bisa geser tangan. Ini mungkin pakai panah ya. Nih coba nih aku gesernya pakai panah. Nah iya pakai panah. Jadi untuk merubah posisi ini kita pakai panah ya, ada ke atas, ada ke bawah. Ini contoh untuk ekstra telur aku naikkan nih misalkan ya, ke atas. Oh ya begini nih, kita naikkan, misalkan kita turunkan. Ya seperti itu ya. Misalkan tadi yang kita buat tadi kan nasi goreng nih, dinaikkan. Nah seperti itu ya, kita turunkan. Oke, setelah pas, setelah cocok posisinya. Jadi setelah pas dan cocok posisinya, kita klik simpan yang di sini. Nah, kita lihat menunya berhasil disimpan. Kita lihat urutannya sudah berubah belum ya. Nah, jadi ekstra telur ini yang tadinya di atas nasi goreng, dia sudah ada di bawah nasi goreng. Oke, nah selanjutnya, jadi tadi kita udah coba merubah urutan menunya. Nah kemudian sekarang kita akan merubah urutan kategorinya, di mana itu yaitu ubah urutan. Dulu kita pencet, lalu dari bawah kita urutan kategori. Nah dari situ kita ke sini. Nah di sini ada panah ya. Jadi dengan kita memencet panah ini, urutannya akan berubah gitu ya, naik turun seperti ini ya. Nah seperti itu. Oke, setelah misalkan urutannya sudah pas, kita klik simpan. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk ubah kategori, ini adalah untuk merubah nama ya. Mungkin nama dari kategorinya ya. Contoh, ini kita coba
Nah, namanya ini bisa kita rubah, misalkan Indomie. Nah, ini contoh Indomie lezat, lalu kita simpan. Nah, setelah berubah maka dia akan kategori tadi namanya jadi berubah Indomie lezat. Tapi kalau untuk merubah urutannya seperti tadi ya, jadi dari sini ubah urutan, lalu urutan kategori, kemudian kita geser melalui panah ini ya. Nah, setelah tergeser baru kita klik simpan. Nah, setelah simpan, oke, selesai. Iya. Jadi kiranya itu dulu ya mungkin yang bisa kita lakukan di menu untuk Shopee Food ini. Nah, ini alhamdulillah setelah sekian lama kita menunggu perubahan ini, jadi sekarang kita sudah bisa melakukan perubahan menu untuk Shopee Food. Oke, cukup sekian dulu share kali ini tentang cara merubah menu Shopee Food. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.